Bismillahirrahmanirrahim. Hikmah yang pertama, min alamatil i'timadi 'alal amal. Ini tak mukadimahnya tak terangin sih. Bismillahirrahmanirrahim. Setiap karangan kitab mesti dimulai dengan bismillah. Tidaknya itu. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian muji kepada Allah, alhamdulillahirrahmanirrahim, terus membaca sholawat, Allahumma shollallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Jadi sudah. Setelah itu berkatalah seorang yang sangat mengharap akan ampunan segala dosanya, yaitu Syekh Abdullah bin Hijazi Al-Khulabi, yang masyhur, yang kondang dengan sebutan Syekh Syarqawi. Beliau berkata begini, yang hadir di dalam hatiku, yang hadir dalam hatiku, hadihi itu maksudnya kali ini yang hadir adalah beberapa syarah, anggitan, karangan yang lembut, artinya kecil, yang mensyarahi kitab hikam milik seorang yang alif billah, yaitu tuan kita Ahmad bin Athaillah, Syekh Ahmad bin Athaillah. Jadi sini jelaskan yang ngarang syarah ini sapa? Syekh Syarqawi. Ya, Abdullah bin Hijaz asli namanya, Hijazi Al-Khulabi, terus undang disebut Syarqawi. Kemudian beliau mengatakan, ini yang hadir dalam hatiku kali ini adalah sebuah karangan mensyarahi kitab hikamnya seorang arif billah, yaitu tuan kita Ahmad bin Athaillah. Nah, di sini kita bisa menambah pengetahuan, ternyata memakai kata sayyidi untuk selain Rasulullah itu ternyata juga boleh. Ya, sayyidi, sayyidina ini boleh juga. Wong itu andaikan diartikan kan ya tuan kita. Seperti kita manggil bos, ya cara bahasa Arab kan sayyid, jadi kan. Cuma karena bahasa itu sudah dinisbatkan dengan orang-orang yang notabene katanya duriyah atau yang punya nasab ke Nabi, maka seakan-akan kalimat itu tidak boleh dipakai untuk selain duriyah. Padahal boleh juga. Nah, ini kita juga nggak tahu juga Syekh Ahmad ini, ya kita nggak usah membahas tentang itulah, mungkin juga duriyah juga. Yang jelas kata sayyid itu boleh digunakan untuk yang lain. Nah, tungguannya ini qaddasal sirrahu wa sirrahu, semoga Allah membersihkan hati beliau. Nah, maksud tujuan di karangnya kitab ini secara biasa nih, ya untuk memberi pitutur kepada orang-orang yang menghendaki akhirat. Jadi kata muridin di sini selalu diartikan orang yang menghendaki akhirat. Ya, bukan kok muridin, murid-murid biasa anak sekolah itu enggak. Jadi maksud itu. Dalam bahasa lain, kalau dalam tasawuf itu ada salik atau salikin bisa juga. Kalau dalam bahasa lain muridin. Kalau ada kata salikin, muridin itu istilah dalam tasawuf biasa. Artinya muridin, jadi kata muridin itu ya biasa disebut orang yang menghendaki akhirat. Karena kalau umpama yang dimaksud itu adalah para santri, biasanya pakai bahasa tullab
atau talamid, para murid. Dari kata tilmidun. Jadi untuk memberi pitutur kepada orang-orang yang serius menghadapi akhirat, dan juga untuk mengangkat derajat mereka ke makom ma'rifat, makom irfan, ya, makom ma'rifat. Nah, itu kita. Maka sayugjanya bagiku, ini maksudnya yang berkata beliau ini, saya Sarqawi, untuk meringkas karangan tersebut dan menjelaskan maksud tujuan dari dikarang kitab tersebut dengan sekedarnya. Bikas bil imkan itu kelawan bilang-bilang sakungange ini ya sak madya. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang mulai tema. Qala radhiyallahu, qala berkata sapa Syekh Ahmad bin Athaillah Sekandar radhiyallahu anhu, min alamatil i'timadi 'alal amal, yang di atas itu iku setengah saking pira-pira tandane tetanggenan atau bersandar alal amali ing atase amal, ai amalil jawarih, tegese pira-pira amale anggota badan, min sholawatin, nyatane saking pira-pira salat, wa adkari dan pira-pira zikir, wa ghiriha lan liyane kabeh, ya liyane salat liyane zikir, entah itu baca Quran, entah itu sedekah, entah itu apa. wal mu'tamatu utawi kang aran muktamad ala dalika ing atase amalul jawarih iku al ubadu pira-pira wong kang ahli ibadah, wal muriduna lan pira-pira murid. Fal awwaluna mongko utawi kang awal kabeh, ubat berarti iku ya'tamiduna podo tetanggenan utawa mengandalkan bersandar sapa awalun alaiha ing atase amal jawarih atau sholawat zikirnya, fi dukhulil jannati ing dalem mlebu swarga, wa tana'umi lan enak-enakan fiha ing dalem dan jannah dalam swarga, wan najati lan selamat min adabillahi saking siksane Allah taala makhluk Allah. Nih siji ya ta, ini maksudnya gini, iki rong jawaban sing iki mau, min alamatil i'timadi alal amal, sebagian dari tanda-tandane orang mengandalkan amal, terlalu bersandar akan amalnya. Nah, yang dimaksud di sini amalnya amal-amal jawarih, amal-amal dalam bentuk dohiriyah, amal-amal dalam bentuk fisik, ya, contoh sholat, zikir, atau mungkin baca Quran, sedekah, nulung wong, itu maksud. Ini belum ada jawaban aja, belum ada titik. Nah, kalau diklarifikasi lagi, orang yang mengandalkan muktamid, yang mengandalkan akan amalnya, itu ada dua, yaitu disebut ibadun, orang yang
ahli ibadah, semangat ibadah. Anak maneh disebut muridun. Nah, yang awal ini disebut ahli ibadah ini adalah orang yang mengandalkan amal ibadahnya untuk bisa sampai masuk surga. Yang ibadah deh, tawakun ibadah, tapi targetnya agar dia bisa masuk surga. Ini masuk surga iki dhek ngandelno ibadah. Watana umi fiha, dan enak-enakan di surga. Bayangannya yang kono ki sembarang kan enak. Jadi ini wong sitok dilayani bidadari sekian puluh. Pokoknya mulai dari sok sampai sore dilayani terus. Bayangannya kan menodok. Terus target lagi adalah agar dia selamat dari siksa, kesiksaan Allah. Ya, di neraka. Ini target pertama. Orang yang ibadah terlalu mengandalkan ibadahnya agar dia bisa sampai targetnya, yaitu masuk surga, enak-enakan di surga, selamat dari api neraka, siksaan Allah. Itu. Ini kelas pertama. Kemudian yang kedua, wal akhiruna, sedangkan yang lainnya, ya akhirun wa akhirun, orang-orang yang selain tadi, yang kedua tadi, yang pertama tadi, iku ya'tamiduna podo ngandelake utawa tetanggenan sapa akhirun alaiha ing atase amal jaware fil wusuli ing dalem bisa tumeka, wusul nyampe ilallahi maring Gusti Allah taala, wa kasfil astari, dan maring kebukae pira-pira satir, penghalang, dalam kata lain hijab, anil qulubi, saking pira-pira ati, wa khusulil ahwali, dan hasile pira-pira tingkah kondisi, hasile pira-pira kondisi al-qaimati, yang kuat, yang ada jumeneng biha kelawan dikir apa amal tadi, biha kelawan amal. Nah, wal mukasyifatu, utawi pira-pira perkara kang kebuka, mukasyifat, wal asrar, lan pira-pira samaran, perkara-perkara sing rahasia, iku kullahuma, utawi karo-karane mukasyifat wal asrar iku madzmumun den wedoh, wa nasiun, lan kang cukul min ru'yatin nafsi, saking oleh ningali nafsu, memandang nafsu, wa nisbatil a'mali, lan oleh mbangsaake pira-pira amal ilahi maring nafsu, hatta yang taja, sehingga metu atau berbuah apa ma barang dukira kang den tutur apa ma kang den tutur apa ma, titik sampai situ dulu. Jadi sedangkan orang yang kedua biasa disebut muridun, kalau tadi kan ahli ibadah disebut ubat. Nah, ubat tadi beribadahnya dia andalkan untuk target bisa masuk surga, selamat dari neraka. Nah, untuk yang kedua ini, golongan yang kedua ini disebut muridun, murid, ya, sama-sama mengandalkan ibadahnya. Dia beribadah tapi tetap ada target. Kali ini ibadahnya untuk memburu target agar dia bisa sampai kepada Allah, bisa terbukanya hijab antara dia dan Allah. Segala macam ibadah dilaksanakan,
ya, dan jungkung zikir sampai semalaman suntuk, agar terbuka itu hijab antara dia dan Allah. Dan untuk mencapai sebuah makom, ahwalul qaimah itu artinya ya sebuah kondisi yang sebuah menjadi kokoh dan istiqomah sehingga disebut makom. Soalnya makom itu bukan kok makom umum kayak Mas Abang, enggak. Maksudnya makom itu kedudukan, derajat, peringkat, ya. Disebut makom atau derajat peringkat di dalam istilah tasawuf. Suatu kondisi ibadah atau zikir atau amalan yang sudah kokoh, nggak berubah, istiqomah, kontinu, baik waktu maupun target, termasuk suasana hati. Itu sudah kontinu, nggak berubah sama sekali. Ada hati seneng ya sakmono, hati ini susah ya sakmono, enak rezeki sakmono, rezeki seret ya sakmono, targetnya begitu. Sedang sibuk ya sekian, nggak sibuk ya sekian. Itu namanya kontinu. Ini jenenge ahwalul qaimah. Nah, itu baru disebut makom. Kalau masih kadang kala oleh 10.000, kadang kala 5.000, kadang kala malah kalah 1.000 kuwi semuanya. Itu belum sebuah makom namanya. Atau mungkin ibadahnya mungkin setiap harinya sholat sunat tidak bisa melebihi dari 12 rakaat atau 17 rakaat. Tapi kadang kala juga mau 4 rakaat. Sholat sunatnya kadang mau 2 rakaat saja, ba'da zuhur tok. Ya itu belum sesuai kondisioner. Yang begitu belum disebut makom atau ahwalul qaimah. Nah, orang yang kedua ini targetnya begitu, supaya dia mencapai makom tertentu pada tataran tasawufnya. Jadi ibadah kita tetap jadi motivasi nih, orang mau mencapai sebuah derajat karena mengandalkan ibadah. Nah, baik. Kullahuma mad'umun wa nasi'un min ru'yatin nafsi wa nisbatul a'mali ilaiha hatta yantajma dzukira. Dua-duanya itu tercela. Ini, dua-duanya itu tercela. Kenapa itu bisa muncul? Karena munculnya pandangan diri terhadap nafsu, atau memandang bahwa dirinya masih mempunyai, atau nafsunya memandang bahwa dia merasa punya, sehingga muncul sesuatu yang disebut tadi ya apa, harapan selamat teko neraka, mlebu swarga, bisa enak-enakan, atau yang kedua tadi untuk tinggi tadi, yaitu bisa sampai kepada Allah, kemudian terbukanya hijab antara dia dan Allah. Maksudnya hijab itu ya kita nggak tahu ya, karena kita juga belum tahu hijab yang selama ini menutupi kita dengan Allah itu seberapa tebalnya. Kebukaan ini kita ya lho, piye rasane kebukaan. Tapi yang jelas itu hal-hal yang disebutnya itu muncul karena apa? Karena sesekali seseorang itu dirinya memandang, merasa punya amal itu, merasa punya prestasi itu. Amal arifuna boleh. Anapun utai pira-pira wong kang ma'rifat iku fala yaruna, mongko ora ningali, ora memandang, ora melihat sapa arifun
li anfusihim maring awak dhewe arifun syai'an ing suwiji-wiji hatta ya'tamidu sehingga dheweke mengandalkan sapa arifun alaihi ing atase syai'an bal yusyahiduna balik dia memandang menyaksikan bahasa melihat dengan pakai yarona dengan kata menyaksikan dengan pakai yusyahiduna syahada yusyahid beda toya bal yusyahiduna balik podo menyaksikan sapa arifun wong sing makrifat annal fa'ila ing sesungguhnya wong kang agawe yang bekerja itu al hakikiyah kang hakikat hakikine iku huwa yo utawi fa'il iku Allah Ta'ala iki bedane niku jadi nek wong sing wis makrifat iku tidak sesekali melihat, bukan memandang ya, melihat pada dirinya ada sesuatu, termasuk amal yang rumah. Amal yang merasa nggak punya, zikir ya ora duwe. Jadi nggak ada sama sekali. Sehingga yang disaksikan olehnya siapa saja yang bergerak, apa saja yang terjadi, itu pada hakikatnya adalah Allah Ta'ala. Annal fa'ila al-haqiqi huwallahu Ta'ala. Sesungguhnya yang bekerja, yang berbuat pada hakikatnya adalah Allah. Wa annahum lan sak temene para arif wong makrifat iku mahalun dadi panggonan tempat li zuhuri dzalika maring pertelane mengkono-mengkono syai yang dimaksud syai iku mau apa ya sesuatu yang muncul dari diriku kaya ibadah ya sholat ya zikir baca Quran itu sesuatu yang muncul dari diri. Nah kalau seorang arif memandang sesuatu yang muncul itu sebab apa ya? Dia memandang dirinya tempat munculnya sesuatu itu tadi. Hanya tempat, bukan si pelaku sesuatu tadi, tapi tempat penampakannya sesuatu yang muncul. Umpamanya kayak sholat, zikir, ya memang terjadinya itu yang bekerja sana cuma tempatnya yang gini ini lah itu nek pandangannya wong arifah fakot blok sampai situ titik iki engko nek gak diterusno gak paham tadi yang anu kan belum ada jawaban min alamatil iktimati alal amal sebagian tanda-tanda yang mengandalkan amal ini kan masih koma tadi belum ada titik belum ada jawaban baik langsung begini setelah titik tadi wa asyaralan aweh isyarah memberi isyarat sapa al musannifu mbah yai musannif pengarang kitab maksudnya rahimahullah ta'ala rahimah muga melasi sapa Allah Gusti Allah. Rahimahu muga melasi ing Mbah Yai Musannif sapa Allah Gusti Allah taala mohon. Jadi Mbah Yai Musannif ngasih isyarat ila alamatin maring siji alamat. Ya'rifu kang ngerti bisa ngerti biha sebab siji alamat ki mau sapa al abdu kamula ngerti apa nafsahu ing awak dhewe ini abdu. Jadi Mbah Yai iki berusaha untuk memberi isyarah sebagai tanda
yang mana tanda ini bisa diketahui oleh seorang hamba. Atau tanda ini bisa dikenal oleh hamba untuk bisa mengenal dirinya. Salah ngono. Tondo-tondo utawa awak dhewe digiring menuju suatu alamat atau tanda agar kita mengetahui dan mengenal diri kita. Famin alamati kaunihi mongko iku setengah saking tandane anane abdu iku minal kismaini saking dua macam tadi, dua bagian tadi. Al awwalina kang awal iku nuksonur roja'i. Lagi baru jawabannya yang di atas. Nuksonur roja'i utawi sudone pengarep-arep ay roja'ihi tegese harapane abdun fillahi ta'ala ing dalem rahmati Allah ta'ala ayyadkhulahu yanto mlebokake sapa Allah ing abdun al jannata ing swarga wa yunajjihi lan yanto nyelamatake yunajjihu ya yanto nyelamatake sapa Allah ing abdu minal adzabi saking siksa ingkana lamun ana sapa abdu iku minal ubadi saking pira-pira wong ahli ibadah wa ayyusaniyahu lan ento nekake sapa Allah ing abdu ila matlubihi maring perkara kang den goleki abdu al mutaqaddimi kang wis dhisik ingkana lamun ana sapa abdu iku minal muridina setengah saking pira-pira wong kang ngarepake akhirat inda wujudiz zalali ing dalem nalikane wujude pira-pira keluputan mek kono sampai kono supaya panjang tadi tak urut dari atas tadi ya. Jadi apa yang ada di kurung, di dalam kurung, itulah yang inti. Matan yang inti. Pokoknya di dalam kurung itu. Sebagian dari tanda-tanda mengandalkan amal ibadah, yaitu berkurangnya rasa harap akan rahmat Allah, akan ampunan Allah di saat dia terjadi kesalahan atau mengalami kesalahan, keluputan atau dosa. Nah, orang terlalu mengandalkan amal ini, efeknya ini kok. Yo nek pas amalnya itu banyak, maka harapan akan balasan amal itu besar juga tuh. Tapi di saat amalnya itu berkurang atau dia sedang melakukan kesalahan, maka rasa harap itu akan berkurang pula, gitu? Berkurang. Ini bahayanya di situ. Benar. Ya nek pas amalnya oke terus. Dan amalnya semakin lama semakin berkurang atau dia juga sering mengalami kesalahan, maka rasa berharap akan rahmat Allah itu tentu semakin berkurang pula. Itu bahayanya di situ. Padahal yang begitu tuh ya tentu nggak boleh. Berharap tetap kita, tetap berharap. Tapi di satu sisi kita juga harus ada rasa khawatir, khauf. Ya berharap tapi dibarengi karo khawatir. Pamane kita lagi ibadah. Rasa was-was itu juga ada, rasa kesalahan ada. Ya. Terus satu sisi kita juga punya harapan. Rahmat Allah lebih besar, ampunan Allah lebih luas, dan seterusnya. Jadi dibarengi rasa khawatir, jojo amal juga ditompo.
Tapi satu sisi rasa berharap juga besar. Allah akan maha pengampun. Allah akan maha tahu tentang kekurangan dan kesilapan hambanya. Jadi selalu dua-duanya harus seimbang. Tapi nek mau ngandali ibadah, tak mau jadi ini akan terjadi begitu. Ya, manakala amal ibadah yang diandalkan itu berkurang, maka berkurang pula rasa berharapnya akan rahmat Allah. Ini jawabannya situ. Makanya ya bagaimana? Kita ini belum tahu kita saat ini di posisi yang mana. Di posisi wong sing sregep ibadah, sing targete supaya bisa munggah swarga, selamat teko neraka, enak-enak anak swarga, atau di posisi yang kedua ini, yaitulah ibadah dengan target supaya bisa wusul dengan Allah, dibukanya hijab dengan Allah dari antara kita dan Allah. Nek wis hijab itu terbuka, jadi rahasia langit terbuka. Jadi nggak heran kalau orang tahu sesuatu yang dimana layaknya orang nggak tahu, dia tahu. Karena hijab terbuka sudah. Dan ini nggak heran. Nek tamu orang ngomong apa tidak boleh dicomplok bisa. Dan kok utangmu orang nggak usah uri. Kok ngerti baik ya? Ini bebek tangan tak. Kok ngerti baik? Nek soal menuki rasa makrifat aku ya ngerti nek. Soalnya delok wajahe ketara. Jadi hal-hal begitu bisa terjadi karena apa? Terbukanya hijab atau satir. Nah, itu pun juga anggap saja bisa dicapai target itu dengan amal ibadah. Tapi amal ibadah yang karena target itu berarti sama dengan mengandalkan amal. Manakala amal kita berkurang, maka berharapnya juga berkurang. Dua-duanya mazmumun. Ya, saya intikan bahaya ini. Dua-duanya mazmumun, tercela. Ingat itu. Dan dipikir awak dhewe sing nomor 1 ora keto to. Saiki ibadah awak dhewe iki ya bener wontel banget golek pahala. Kok nek berikut ini malah kecerik banget. Karena apa? Pandangannya wong arif billahi. Wong arifat tidak memandang dirinya ada sesuatu atau punya sesuatu atau mampu melakukan sesuatu. Nah, kalau orang makrifat itu kan memandang bahwa yang berjalan, yang sedang dia saksikan itu adalah huwallahu ta'ala. Annal fa'ila al-haqiqiyah huwallahu ta'ala. Sesungguhnya yang berbuat secara hakiki adalah Allah. Dan saya kira wis pandangan yang ngono gitu. Kok satu sisi cek jaluk pahala. Sing mbok jaluk pahalane sapa wong sing mergawe aku. Sing maca Quran ya aku. Datuk sing jaluk pahala kok kowe. Kan cerita itu. Di sinilah tanya. Jadi kita dimulai dari keterangan bahaya yang sedemikian. Mulai kitab ini. Baik, kita lanjut karena kalau nggak sampai titik nanti bingung kita. Bismillahirrahmanirrahim. Bi antas duro, soduro, sodaro ya soduro. Yang kelawan yen to metu itu muncul, timbul. Minhu dari abdun opo maksiatun maksiat kazina kaya dene zina wa ghaflatin lan kelalaian anillahi ta'ala saking Gusti Allah ta'ala. Lali dari Allah ta'ala. Wa tarki auratin lan ninggal pira-pira wiridan.
Contohnya maksudnya kelalaian apa? Kesalahan itu. Ketika wujudnya kesalahan, maka rasa harap itu berkurang. Nah, jadi maksud kesalahan itu apa? Contohnya muncul darinya perbuatan maksiat. Maksiat itu tuh konotasi kita terus sing kono kae ngono. Sing kecil-kecil yang melekat dalam diri kita itu banyak. Maksiat itu kan duroko. Duroko itu berarti bangkang. Bangkang itu yo macam-macam, ada kelas berat, ada kelas ringan, ada kelas samar. Bangkang. Jadi bangkang sing samar-samar itu kan yo perlu diopeni dalam arti dan segera diperbaiki. Kayak contohnya, mestinya kan sudah tahu bahwa ketika kita dengar adzan, apa yang harus diperbuat seorang mukmin. Ketika kita melihat seseorang yang memang butuh bantuan, apa yang harus dilakukan semestinya. Ketika kita melihat apa mengenai kitab atau Al-Quran yang berserakan, mungkin di tempat yang tidak layak, segera diselamatkan. Mestinya kan apa yang harus dilakukan. Nah, ketika itu dia nggak berbuat apa-apa, itu kan juga termasuk maksiat. Padahal ketentuannya mestinya kamu berbuat. Nek wayah nulung berarti nulung. Nek wayah begitu dengan adzan segera apa? Nek memang ada orang di depan kita butuh pertolongan, apa yang perlu kita lakukan? Kan nulung. Tapi kalau nggak bisa berbuat apa-apa, itu termasuk zina, atau mungkin lupa kepada Allah. Lupa kepada Allah. Lupa sejenak pun lupa, ya itu so. Utawa ninggal wiridan. Wirid itu suatu amalan yang sudah ya mungkin bertahun-tahun diamalkan di waktu yang sama, gitu, dengan target yang sama. Itu wirid. Karena wirid itu sudah kontinu, sudah apa namanya malakah meresap mendarah daging, baru disebut amalan makom. Ngono kan? Wa min alamati qonihi, lan iku setengah saking tondone anane seorang hamba. Iku minal arifina, setengah saking biro-biro makrifat. Jadi di antara tandane wong iku nek tergolong wong makrifat apa? Pana utawi sirnane hamba. An-nafsi saking awak dhewe ne hamba. Iku tandane. Ngono. Nek tandane wong nek dhek iku tergolong makrifat adalah pana. Jadi pana itu dia sirna dalam dirinya sendiri. Jauh sirna dari dirinya sendiri. Dianya enggak ada. Wujudnya nek maksudnya si darani kue gitu, atau aku gitu gak enak. Mungkin jasadnya aja enak. Jadi anggapannya pengakuan gitu yang enggak ada gitu. Itu berarti salah satu tanda lah. Wong nek wis iso ngrasa ngono, insyaallah sudah ada tanda-tanda makrifat. Amin alamati qonihi minal arifin pana'uhu an nafsihi. T. Fa idza waqa'a mongko nalikane tumiba sapa abdu Allah fi zillatin atau zalatin ing dalam keluputan au asabahu utawa ngenani ing abdu apa ghaflatun lali syahida mongko nyekseni sapa abdun tasrifal haqqi ing olehe nglakokake atau nasarabuke Allah bihi ing dalam abdu wajriyana qodoi lan ing lumakune ketetepane Allah alaihi ing atase dhewe. Ini hati-hati ya, hati-hati. Asline gini. Wong tandane
dheweke iku anut makrifate, tergolong orang-orang makrifat, yaitu fana. Fana imatose dia merasa sirna dalam dirinya, dari dirinya. Nah, mulane makane ketika terjadi kesalahan pada dirinya atau dia lupa terhadap Allah, atau dia menyaksikan itu sebagai tasarupe Allah ning dhewe. Tasarup itu ya berlakunya kodok dari Allah. Iki tadi ya. Jadi utamanya berlakunya ketetapan Allah ning dhewe. Ini juga harus hati-hati. Jadi contohnya, apa wae sing muncul teko dheweke, sing teko dirinya, dia pandang sebagai iku sing lakone Gusti Allah. Apa wae sing lumaku ning dheweke, dia pandang sebagai itu sebagai apa ya? Realisasi kodok kodare Allah. Ya, iki benar-benar kudu hati-hati. Pandangan ini tidak boleh dipaksakan loh ya. Dalam arti orang yang sudah mempunyai pandangan ini tentu benar-benar orang yang sudah sampai di makam ini. Tidak boleh dikebiah-uyah atau bahasa ini dipakai oleh umum. Contoh, dikhawatirkan nanti orang bisa jadi sedang nyekek botol, memandang bahwa itu sebagai berlakunya atau realisasi kodok kodar. Hati-hati. Ya benar memang secara keyakinan kita. Tapi kalau itu diucapkan secara umum kan biaya dadi. Iku larine keterangan bahaya kan menutup mesti. Jadi gini, tak ulangi lagi. Tondo-tondo nek wong iku ana masuk kategori makrifat. Yo iku rasa fananya, sirnanya dia dari dirinya sendiri. Dia masuk kayak ini. Gitu. Mongko mula pada saat terjadi sesuatu atas dirinya, entah itu kesalahan atau entah itu semacam kelalaian, maka dia memandangnya itu sebagai apa? Berjalannya ketentuan Allah. Termasuk umpama sampean diharakno ning hal sing mungkarat atau maksiat. Lalu kita memandang pula, hatimu juga memandang bahwa ya iki yang lagi dilakoni Gusti Allah. Neng kene. Ya mesti ini kan ngono dalam kalimat ini. Ngono ki tapi ojo digebyah-uyah. Ojo digebyah. Ya. Hati-hati. Kama annahu qasetuhune kelakuan. Ida sodharo nalikane metu minhu saking wong to hamba apa taatun taat. Ya. Aulahan utawa pertelo lahu keduwene hamba apa musyahadatun kesaksian kolbiyatun kang bangsa ati. Musyahadatun kolbiyah itu maksudnya hatinya bisa menerawang lebih jauh. Lam yara mongko ora ningali sapa abdun fi dzalika ing dalam mengkono maksud darul mau minatoa haulahu ya fi dzalika ing dalam mengkono maksud haulahu ing doyone hamba wa quwwatahu lan kekuatane hamba. Fala farqa mongko ora ana bedane in iku maujud, fala farqa mongko ora ana beda iku maujud indahu ing mungguhe abdun bainal halaini ing dalam antarane dua tingkah. Dua tingkah itu entah itu maksiat entah itu taat, kedua.
Li'annahu karena setune abdun iku gorikun wis kerem. Dia sudah lenyap fi bikhari tauhid ing dalam pira-pira segerone tauhid. Qadis tawa mongko teman-teman padha apa khaufu wedine abdun wa raja'uhu lan raja'i abdun. Sampai di situ dulu. Jadi ini, kalau ketika terjadinya kesalahan, kelalaian, dia pandang itu sebagai realisasi dari ketentuan Allah. Qadha dari Allah. Dan begitu juga ketika muncul suatu perbuatan baik seperti taat, ibadah, bentuk-bentuk ibadah kayak sholat, maka juga dipandang itu sebagai ya pertolongannya Allah, ya Allah kabeh. Karena dia tidak memandang, tidak sesekali memandang dirinya punya daya, punya upaya, punya kekuatan. Jadi orang kok sisi elek tok diserahkan Gusti Allah, di atas namakan Gusti Allah. Tapi juga ketika dia ngelakoni sholat, ya, diperlakukan baca Quran, diperlakukan tuh jungkung sewengi-wengi dikir, dia tidak pandang itu dia. Ya, nah, bagi orang yang sudah demikian ini kalam, maka tidak ada bedanya baginya antara ketika muncul kesalahan ya, dengan ketika muncul taat. Ning atine wis padha. Iki lagi nglakoni salah, ya wis dia pandang salah. Iki lagi njungkung ibadah, ya iki kono kabeh. Jadi enggak ada bedanya. Ya, iki babakan sing pertama yang membuka bagi kita untuk lebih ya hati-hati lagi. Fala yang kusu al-isyanu khofu wala yusidul ihsanu ruja'u. Allah alam soal. Sampai sini dulu. Nanti. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya.